memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, menyempurnakan apa yang belum sempurna, sekalipun kita belum sempurna. Oleh karena itu, ketika kita memang diutus untuk memperbaiki apa yang belum baik, menyempurnakan apa yang belum sempurna, sedangkan kita sendiri tahu bahwa kita belum sempurna, maka kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Kalau di dalam Roh Kudus ada roh cinta di dalamnya, sehingga kalau kita mengajar dengan cinta, itu akan terasa oleh orang yang menerima pengajaran dari kita. Gunakan roh cinta untuk mengajar. Karena dengan roh cinta, dia akan mengenal siapa Yesus. Bukan mengenal siapa saya, tapi mengenal siapa Yesus. Yang kedua, Roh Kudus mengutus roh kebenaran kepada kita. Oleh itu, jangan membawa kebenaran di dalam diri kita. Sekalipun kita sudah hafal itu kitab suci, sekalipun kita sudah bertahun-tahun bekerja, tapi jangan pernah sekalipun mengatakan, aku yang benar. Kalau sudah mengatakan aku yang benar, maka bukan Yesus yang ditinggikan, tetapi diri kita yang ditinggikan. Dan kita akan menjadi seorang guru yang gagal. Oleh karena itu, carilah kebenaran yang Allah tunjukkan kepada kita. Untuk itu dibutuhkan hikmat Allah, petunjuk Allah. Dan hikmat itu bisa kita tangkap kalau kita memiliki kerendahan hati, kejujuran, dan ketulusan hati. Dan yang ketiga, Roh Kudus mencurahkan roh kesetiaan di dalam diri kita, yang membuat kita setia di tengah segala kesibukan, tugas-tugas, tanggung jawab kita di dalam keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Tetapi kita mau setia dengan panggilan sebagai seorang guru ini. Ini diem, jangan takut ya. Aku tidak sedang marah, ini tidak ya. Jangan sampai saya tidak sedang marah. Saya sedang, apa sih yang harus kita, apa yang sudah bekerja dalam diri kita. Karena kalau itu yang kita rasakan, kita gagal sebagai guru. Kita tidak membawa dia, tapi membawa diriku. Jadi, hiduplah dari roh cinta, roh kebenaran, dan roh kesetiaan. Kalau Anda hari ini datang, itu karena ada roh kesetiaan yang menggerakkan. Ada waktu sebagai kumpul keluarga, weekend, dan sebagainya. Ada waktu untuk makan cucok barangkali nanti. Tapi tinggalkan dulu. Saya datang di sini jam 8 kurang seperempat tadi ya. Karena saya semangat. Ayo mau. Datang baru ketemu Anita, siapa lagi tadi yang ada di sini saya ketemu di bawah, ketemu siapa tadi, Anas apa siapa ya? Iya. Karena saya ada spirit, enggak datanglah punya sesuatu yang baik ini. Saya juga mau belajar dari guru-guru. Oke, so itu dasarnya seperti itu. Karena apa tadi saya katakan, ketika Hiroshima dihancurkan, Nagasaki dihancurkan, Kaisar Hirohito mengumpulkan siapa? Para guru. Tuhan juga berpikir Tuhan Yesus sebagai guru kan, Yesus kan guru. Ini kalau dunia seperti ini yang sudah aku coba selamatkan, hancur lagi, mentalnya hancur lagi, rohaninya hancur lagi, dia akan kumpulkan guru-guru, dan Anda itulah guru-guru. Sekarang tinggal apa yang harus kita pegang? Oke, kita baru saja Natal dan Tahun Baru. Apa artinya Natal? Immanuel. Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Oleh karena itu, kalau ada dua kata yang baik yang bisa kita pegang untuk menutup tahun 2022 dan menyambut 2023, hanya dua kata, Gaudium et Spes. Salah satu dokumen dari Vatikan yang mengubah nanti wajah gereja. Gaudium et Spes, apa artinya? Kegembiraan dan harapan. Maka sebagai seorang guru, pegang kata ini, Gaudium et Spes. Aku menjadi guru yang gembira.
supaya murid-muridku juga melihat kegembiraan. Tetapi aku juga menjadi guru yang membawa harapan, sesuatu yang lebih baik. Dan guru harus meyakinkan itu. Seorang evangelis harus meyakinkan itu. Bagaimana mungkin seorang murid kalau melihat gurunya mengeluh, wajahnya suntuk, kurang darah, kurang tidur. jadi bagaimana seorang murid mau mengatakan ini ada kegembiraan? Bagaimana kalau seorang guru mau membawakan berkat Tuhan kalau udah letih, lesu, berbeban berat? Memang ada, saya juga berbeban berat, tapi jangan terus, aduh tolong ya, aku ini orang sakit loh, aku orang ini. Gimana orang mau membawa kegembiraan kalau begitu? Nah, yakin saja, bawa kegembiraan. Bahwa masalah selalu ada, ya atau tidak? Yeah. Masalah anak, masalah ekonomi, masalah sakit ada semua, ya atau tidak? Yeah. Masalah hanya bisa diselesaikan antara lutut dan lantai. Sejarak dengkul dan lantai. Setiap orang yang mau bersujud di hadapan Allah, dwelling in God, masalah sebesar apapun juga Allah akan membantu. Dia ada roh cinta, ada roh kebenaran, ada roh setia, ada roh penghibur bahkan. Hanya sekarang ambil meteran, ukur dengkulmu sampai lantai. Betapa sulitnya orang untuk sujud di hadapan Tuhan. Mau mengerjakan sendiri, mau dirinya sendiri hebat. Tidak ada apa-apanya kita. Nah, so dwelling in God itu penting bagi seorang guru juga. Tidak ada kita mau mengajar tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tetapi ada Allah yang menyertai kita. Itulah Immanuel. Maka kegembiraan dan harapan itu harus menjadi motonya guru-guru di mana-mana. Bawa murid itu kegembiraan. Dan supaya gembira, yang putus asa, tunjukkan harapan yang baru. Karena di mana ada harapan, di situ ada kegembiraan, ya atau tidak? Yeah. Coba lihat orang yang putus asa, madesu, masa depan suram. Mana pasti tidak ada kegembiraan. Yang ada hanya mengeluh tiap hari. Mengeluh. Nah, seolah-olah bahwa itu mau diselesaikan sendiri. Maka di mana ada harapan, harapan kepada Sang Immanuel, maka selalu ada kegembiraan. Di mana ada kegembiraan akan muncul harapan yang baru. Dua ini berkaitan. Di mana ada kegembiraan, Anda pasti akan muncul harapan yang baru. Orang sedih tidak akan muncul harapan-harapan yang baru. Dia terus tertekan hatinya, menangis, menangis, dan menangis. Tapi orang yang gembira menemukan sesuatu yang baru. Karena dia sadar, gembiranya bukan karena minuman alkohol, bukan karena sabu-sabu, tapi karena Immanuel, Allah menyertai. Nah, dua ini sudah cukup barangkali untuk membekali kita semua. Gaudium et Spes, jadikanlah itu pegangan para guru untuk memasuki tahun 2022 dan mensyukuri yang lalu. Karena kegembiraan dan harapan itu ada dalam bentuk apa? Bersyukur yang pertama. Syukur Tuhan, tahun 2022 sudah lewat. Ada yang punya masalah enggak di tahun 2022? Ada. Sakit. Enggak ada. Ada yang sakit, ada yang anaknya begini, ada yang pasangannya begitu, ada yang usahanya ditipu orang, ada banyak. Tapi sudah lewat kita. Maka bersyukurlah. Mensyukuri bahwa Allah menyertai kita, tapi juga ada harapan ke depan. Membangun sesuatu yang lebih baik, yang lebih sempurna lagi. Nah, akhirnya saya menyambung dengan kemarin sakramen baptis kan, kemarin kan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kita jangan berpikir Yesus itu dibaptis karena untuk kemuliaan dirinya, tidak. Yesus dibaptis tanda membuka saya mau melayani. Setelah dibaptis kita semua tahu Yesus mulai berkarya, iya kan? Baptisan bukan untuk aku dibaptis, aku orang suci, aku orang kudus, aku sudah dibebaskan dari dosa. No. Kalau begitu dangkal sekali arti pembaptisan bagi kita.
Sebab dibaptis berarti apa? Aku mau seperti Yesus. Karena Yesus dibaptis untuk mengorbankan dirinya, untuk menyelamatkan dunia. Diawali dari baptisan Yesus dengan air dan roh, berakhir di atas Golgota. Semua dilakukan oleh Tuhan. Dibuka dengan baptisan, selama itu dia melayani. Dia mengajar sesuatu yang baik. Dia menyembuhkan orang banyak. Dia meyakinkan orang yang putus asa. Bahkan membangkitkan orang yang mati. Membuat berjalan orang yang lumpuh. Kita sebagai guru akan menghadapi banyak orang seperti yang Yesus hadapi. Lumpuh hidupnya, lumpuh rohaninya, miskin rohaninya. Itu yang harus diyakinkan. Maka kalau kita dibaptis, Anda semua punya nama baptis kan ya? Saya Petrus, kamu siapa lagi? Yohanes juga. Ingat ya, kadang-kadang kita nggak. Tapi baptisan itu ada loh. Dan pada waktu dibaptis kita direciki dengan air baptis, ya toh? Dan itu setiap kali diulang pada waktu apa? Paskah ya? Kemis putih itu. Syukur kepadamu Tuhan. Nah. Refrennya yang bagus ini. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Baptisan bukan hanya pada waktu kita dibaptis. Recikan hati itu kan aspergesmi kan dalam bahasa artinya, aspergesmi. Recikilah aku Tuhan, sucikanlah aku Tuhan. Maka recikan Tuhan setiap hari datang kepada kita, setiap hari aspergesmi. Kureciki kamu dengan air surgawi ini, karena kau sudah dibaptis. Cuma kita lupa, tidak ngerasa kalau kita tuh direcikin oleh air surgawi setiap hari. Malah air sauna itu lebih terakhir. Air jasmani yang kita cari-cari mandi buah, mandi sauna. Padahal Allah mereciki aspergesmi setiap hari. Mereciki kita dengan air suci, air surgawi. Untuk apa? Ikut ambil bagian bersama Yesus, mewartakan keselamatan. Ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Kita dibaptis bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita dibaptis untuk ikut ambil bagian merencanakan apa? Keselamatan dunia ini. Itulah seorang guru yang sudah dibaptis. Mulai sekarang sadar aspergesmi. Hidup kita diampuni, dijadikan ilahi, menjadi umatnya. Itu menang mana ini? Bisa, bosan ya? Terakhir hari ini, terakhir ya kalau saya boleh, tentang ini kan tentang Maria ya, perkawinan di Kana ya. Anda tahu semua bahwa Maria itu adalah sungguh-sungguh orang yang sederhana yang dipanggil Tuhan. Tapi ada apa? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Anda guru-guru harus tahu, mereka kehabisan cinta. Beri cinta. Mereka kehabisan hidup, putus asa, berikan hidup Anda kepada mereka. Maka sama seperti itu kata Maria, mereka kekurangan anggur. Maka dia berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Maria tidak bisa membuat mukjizat, maka dia datang kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dibuat? Mengisi tempayan dengan air. Yesus bisa enggak sih mengisi sekaligus tempayannya dengan air? Bisa. Tapi dia enggak mau seperti itu. Dia mau mengajak orang-orang itu juga berusaha, bekerja, punya niat. Jadi guru itu jangan enggak mau berusaha. Jadi guru itu jangan hanya ongkang-ongkang istilahnya orang Jawa. Jadi guru kalau mau menyelamatkan orang harus bekerja. Sebab Yesus katakan, isilah dulu gentong itu, tempayan itu dengan air. Nah, itu kita harus bekerja.
Selebihnya biar Yesus yang mengubah. Kita tidak bisa mengubah. Kita tidak bisa membuat mukjizat orang yang malas menjadi rajin, tidak bisa. Kecuali ada Yesus. Tapi kita harus berusaha. Nah itulah seorang, saya pikir, guru evangelisasi. Maka perikop Injil hari ini cocok bagi kita, menarik. Mari kita perhatikan peranan Maria di sana. Sungguh luar biasa bahwa nampaknya Maria adalah satu-satunya yang memperhatikan bahwa anggur telah habis. Anda adalah orang yang terpilih seperti Maria, punya kepekaan. Ada banyak orang di luar, tapi Anda yang terpilih untuk menjadi guru. Karena Anda punya kepekaan, aku terpanggil. So itu good. Tetapi kita harus tetap bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sudah bilang, saya salut, saya menghargai Anda karena Anda juga dihargai oleh Tuhan. Makanya Anda dipanggil menjadi guru. Makanya jangan sia-siakan rapat panggilan ini. Setialah, sekali dipanggil sebagai guru, tetaplah menjadi guru. Guru yang punya kualitas. Guru yang punya spirit. Guru yang punya roh. Jangan kita tinggalkan pekerjaan ini sampai nanti saatnya memang Tuhan menyuruh yang lain. Sekali kita memutuskan, sekali Anda memutuskan saya mau mengikuti Yesus, teruslah mengikuti Yesus dan bawa keselamatan kepada banyak orang. I have decided To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ketika kita sudah memutuskan mengikuti Yesus, to follow Jesus, no turning back, jangan pernah kembali. Amin.